Kisah kali ini begitu menggetarkan. Seorang wanita sederhana datang ke bank hanya ingin mengambil uang. Namun dia dihina, direndahkan di depan umum tanpa ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Siapa sangka dalam hitungan menit seluruh bank gempar. Pegawai terdiam dan pelajaran besar pun tercipta. Bagaimana kisah ini? Simak ceritanya hingga selesai. Namun sebelumnya silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Inilah kisahnya. Siang itu, kota besar terasa terik, jalanan macet, orang berlalu lalang, kendaraan berseliweran. Di tengah hiruk pikuk itu, berdirilah sebuah bank swasta ternama. Gedung megah dengan kaca mengkilap. Pelayanannya terkenal hanya untuk kalangan atas. Di dalam bank, suasana sejuk oleh pendingin ruangan. Orang-orang berpenampilan rapi, sibuk mengantri, ada pengusaha muda dengan jas mahal, ada ibu-ibu sosialita membawa tas branded, ada pegawai kantoran berjas rapi. Semua tampak sibuk, namun suasana berubah ketika pintu kaca bank terbuka perlahan. Seorang wanita muda melangkah pelan masuk ke dalam. Penampilannya jauh berbeda dengan orang-orang di sana. Rambutnya aut-autan, wajah pucat, penuh letih. Ia mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah pudar. Di kakinya hanya sandal jepit usang. Di dadanya tergantung gendongan kain kusam yang memeluk erat seorang bayi mungil. Bayi itu tertidur lelap, wajah polos, sesekali tampak bergerak kecil seiring nafasnya wanita itu bernama Bu Rani. Beberapa nasabah langsung menoleh, bisik-bisik pun terdengar. Itu siapa ya? Gembel bawa bayi masuk ke dalam bank. Waduh, jorok amat, kenapa dibiarkan masuk? Satpam yang berdiri di sudut ruangan, tampak ragu, ia melangkah pelan, memperhatikan dari kejauhan. Namun, Bu Rani tetap berjalan. Langkahnya tenang, meski perlahan, di tangannya tergenggam sebuah buku tabungan lusuh. Kertasnya menguning, juga selembar KTP yang warnanya mulai pudar. Ia menuju antrian teller. Orang-orang di depannya melirik sinis. Seorang ibu muda bahkan mundur setengah langkah, menutup hidung halusnya. Tak lama, giliran Ibu Rani pun tiba. Teller yang bertugas seorang wanita muda, wajahnya cantik, namun senyumnya tampak dibuat dengan nada ketus. Si teller bertanya, "Ibu, ada keperluan apa ya?" Bu Rani menjawab, "Saya mau tarik uang 1 juta. Si teller melirik ke atas, salah menahan tawa. Dengan suara agak keras, ia berkata, "Ibu, yakin tabungannya ada isinya? Ini bukan tempat minta-minta loh." Beberapa pegawai lain yang duduk di meja sebelah ikut mendengar. Salah satunya berbisik pada temannya, "Lihat, tuh kasihan amat bawa bayi segala. Buat apa coba datang ke sini?" Namun Bu Rani tetap diam. Ia serahkan buku tabungan dan KTP itu. Dengan malas mengetik nomor rekening, matanya memandang layar komputer. Jembarnya menari di atas keyboard. Di detik itu, belum ada yang tahu bahwa sebentar lagi seluruh bank itu akan gempar. Teller muda itu mengetik pelan di layar monitor. Halaman rekening mulai terbuka. Awalnya ia masih bersikap acuh. Namun dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Matanya membelalak, tangannya yang semula santai kini gemetar pelan. Nafasnya tersendat. Angka yang terpampar di layar monitor itu membuat seluruh darahnya seolah berhenti mengalir. Tertulis jelas di situ, saldo rekening 100 miliar 250 juta rupiah. 100 miliar lebih. Si teller tercekat. Ia buru-buru menundukkan wajah, takut terlihat oleh Bu Rani. Namun seketika dengan suara gemetar, ia memanggil pelan. Kemudian ia memanggil Pak Manajer untuk datang menghampirinya. Manajer bank, seorang pria parubaya yang mengenakan jas mahal, segera menghampiri. "Ada apa?" tanyanya. Namun saat matanya ikut membaca angka di layar, seketika wajah sang manajer memucat. Ia langsung berbisik ke Tyler, "Jangan bicara dulu, biar saya yang urus."
Bu Rani berdiri di depan mereka. Tangannya sesekali mengelus kepala bayinya yang masih tertidur lelap. Wajahnya tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Di belakang, beberapa pegawai yang penasaran mulai melirik. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. Kenapa sih? Kenapa Pak Manajer ke teller? Itu gembel ya? Kok jadi rame? Pak Manajer menarik nafas. Ia tersenyum kaku, lalu berkata sopan kepada Bu Rani. Selamat siang Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Ada sedikit pengecekan data. Boleh Ibu tunggu sebentar di ruang nasabah prioritas kami. Namun sebelum Bu Rani menjawab, tiba-tiba seorang ibu sosialita yang sejak tadi memperhatikan mendekat. Pak, masa gembel kayak dia bisa punya rekening prioritas? Jangan bikin malu. Ini tempat nasabah, kalangan atas, katanya lantang. Beberapa nasabah lain tertawa kecil. Ada yang mengangguk, ada yang bahkan mengambil video diam-diam dengan ponselnya. Satpam yang semula ragu, kini maju mendekat. Ibu, maaf, mungkin lebih baik diurus di luar saja ya, ucapnya ragu-ragu. Namun saat itu, Bu Rani mengangkat wajah. Suaranya pelan tapi tegas. Kenapa? Apakah uang saya tidak berhak dilayani di sini? Kalimat itu membuat suasana bank makin tegang. Semua mata kini tertuju pada wanita gembel berbayi itu. Di layar komputer teller, angka 100 miliar lebih itu masih terpampang jelas, tapi tak ada seorang pun yang berani membicarakannya. Di dalam hati mereka, mulai muncul tanda tanya besar. Siapa sebenarnya wanita ini? Dan dari mana ia bisa memiliki uang sebesar itu? Situasi di dalam makin panas. Bisik-bisik makin ramai terdengar. Namun, Bu Rani tetap berdiri tegak di depan meja teller. Wajahnya tenang, matanya tajam. Bayi di pelukannya masih tertidur, tak terpengaruh keramaian. Pak Manajer mencoba mencairkan suasana. Ibu, sekali lagi mohon maaf. Mungkin bisa kita bicarakan di ruangan lain, agar lebih nyaman. Namun belum sempat Bu Rani menjawab. Seorang ibu muda yang berdandan mencolok maju mendekat. Ia berbicara lantang agar semua mendengar. Aduh, gembel kayak gini kok dilayani? Macam nasabah prioritas mana? Bawa anak segala. Ganggu suasana saja. Ini bukan minta belas kasihan. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang mengangguk sambil berbisik. Udah deh, usir saja. Buang-buang waktu saja. Pak Manajer makin kikuk. Ia melirik ke teller berbisik. Segera proses, jangan lama, biar cepat selesai. Namun yang membuat suasana makin panas adalah suara teller muda yang dari awal sudah bersikap sinis. Dengan nada setengah berbisik, namun cukup keras, terdengar ia berkata ke temannya, kasihan sih baju compang-camping, pasti cuma numpang, pamer saldo pinjaman kali. Habis itu nggak akan bisa ditarik. Kata-kata itu langsung menusuk harga diri Bu Rani. Tangannya yang memegang buku tabungan kini mengepal. Matanya menatap lurus ke teller yang tadi berbicara. Suaranya pelan, namun tegas dan dingin. Tadi saya bilang mau tarik 1 juta. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Seisi bank mendadak. Hening, semua orang berhenti berkata. Tatapan mereka tertuju pada wanita itu. Pak Manajer terdiam. Para teller saling melirik. Bahkan satpam yang semula ingin mendekat, kini mundur pelan. Bu Rani melanjutkan ucapannya. Sekarang saya ingin tarik semua tabungan. Saya ingin uang saya dibawa ke sini hari ini. Suasana mendadak tegang. Manajer tercekat. Beberapa pegawai teller nyaris terjatuh dari kursi. Angka 100 miliar lebih dari layar komputer seolah menjadi bom yang baru saja meledak di dalam. Angka 100 miliar lebih di layar komputer seolah menjadi bom yang baru meledak di dalam ruangan itu. Semua orang kini terdiam, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Sementara itu, Bu Rani tetap berdiri tegak, bayi yang di dadanya masih tertidur dengan damai. Beberapa detik setelah kalimat itu diucapkan, suasana di dalam bank benar-benar membeku. Manajer bank menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara bergetar,
Ia berkata baik-baik, "Ibu, mohon ditunggu sebentar. Ini harus kami proses sesuai prosedur agar aman." Namun dalam hatinya, panik luar biasa. Ia tahu proses penarikan tunai sebesar 100 miliar bukan hal sepele. Bukan cuma izin kantor pusat, bahkan pengamanan khusus pun harus disiapkan. Dengan gerakan cepat, ia memberi isyarat pada teller, "Hubungi pusat segera dan siapkan pengawalan." Teller yang tadinya sombong, kini wajahnya pucat, tangannya gemetar saat mengetik pesan di komputer. Sementara itu, bisik-bisik nasabah makin riuh. Beberapa orang yang sejak tadi meremehkan Bu Rani, kini justru sibuk merekam dengan ponsel. Seorang ibu muda berbisik pelan, "Ya ampun, beneran ya? Duitnya segitu banyak. Kok bisa?" Seorang pria berubaya yang duduk di sofa nasabah prioritas bahkan sudah menelepon temannya. "Bro, lu gak bakal percaya, ada gembel bawa bayi di sini. Saldo 100 miliar, dia minta tarik semua. Astaga." Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar. Dalam waktu kurang dari setengah 2, orang wartawan media lokal sudah datang ke depan bank. Mereka mengintip ke dalam, mencoba merekam suasana. Sementara itu, di dalam ruangan, Pak Manajer sudah makin pucat. Ia mendekati Ibu Rani dengan senyum kaku. "Ibu, kami sudah menghubungi kantor pusat. Sedang dalam proses, mohon bersabar. Dalam waktu dekat akan kami siapkan semuanya." Namun Bu Rani tidak berkata apa-apa. Ia duduk di kursi tunggu, memangku bayinya yang kini mulai bergerak kecil. Tangannya mengelus kepala sang bayi dengan lembut. Matanya tetap tajam memandang ke arah para pegawai bank yang mondar-mandir panik di sekelilingnya. Para nasabah kini hanya bisa terdiam, tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi hinaan. Semua mata hanya tertuju pada satu sosok wanita gembel itu dan bayi mungil yang damai dalam pelukannya. 1 jam berlalu, situasi di dalam bank makin tegang. Manajer bolak-balik menelepon kantor pusat. Beberapa staf manajemen atas mulai berdatangan ke lokasi. Mobil pengangkut uang dari Bank Indonesia sudah dipesan. Pengamanan bersenjata juga tengah disiapkan. Namun yang paling mencolok adalah perubahan sikap para pegawai bank teller muda yang tadi bersikap sombong, kini menundukkan kepala dalam-dalam. Wajahnya pucat, tangan di pangkuan, bibir bergetar. Beberapa pegawai lain yang tadi berbisik, kini sibuk mondar-mandir, pura-pura sibuk, takut menatap ke arah Bu Rani. Satpam yang tadi hendak mengusir, kini berdiri kaku di dekat pintu. Wajahnya tegang. Sementara itu, wartawan yang sudah berkumpul di luar mulai memotret. Beberapa reporter bahkan nekat masuk, mencoba mewawancarai manajer. "Pak, apa benar ada penarikan 100 miliar oleh seorang wanita sederhana?" Manajer hanya menjawab pelan, "Mohon maaf, kami tidak bisa memberikan keterangan." Namun sorotan kamera tetap mengarah ke dalam. Di tengah semua itu, Bu Rani tetap duduk tenang. Bayi kecil di pangkuannya sudah terbangun, namun tetap diam. Sesekali tangannya memainkan kain gendongan. Bu Rani mengelus kepala sang bayi. Matanya menatap lurus ke depan. Tak sedikit pun ia menunjukkan rasa panik atau bangga. Justru para pegawai banklah yang kini merasa malu dan takut. Di sudut lain, beberapa nasabah yang tadinya meremehkan, kini justru dia membisu. Ada yang memalingkan wajah, ada yang menunduk. Namun puncak kejutan belum terjadi, karena dalam beberapa menit ke depan, rombongan pengangkut uang dan pejabat tinggi bank akan tiba di sana. Dan saat itulah semua orang akan benar-benar terdiam. Beberapa menit kemudian, bunyi sirine pelan terdengar dari kejauhan. Di depan bank, 2 mobil pengangkut uang bersenjata lengkap berhenti perlahan, diikuti 1 mobil sedan hitam mewah. Dari dalam sedan, turun seorang pria berjas mahal, direktur cabang bank itu sendiri. Wajahnya tegang, ia langsung masuk ke dalam gedung, diikuti beberapa petugas keamanan bersenjata. Begitu masuk,
suasana makin hening. Para pegawai bank langsung berdiri. Menunduk hormat, direktur itu melangkah cepat ke arah Bu Rani. Dengan sopan, ia membungkuk sedikit dan berkata, "Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya direktur cabang di sini." Suara lirih terdengar di sudut ruangan. Beberapa pegawai senior dan manajer yang ada di situ kini hanya bisa menunduk dalam-dalam. Direktur melanjutkan, "Saya mewakili seluruh jajaran mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi." Dengan senyum tenang, Bu Rani menatap pria itu. Ia mengangguk kecil. Direktur memberi isyarat pada para petugas. Kotak-kotak uang yang sudah disusun itu diangkut ke mobil, mulai dipindahkan ke ruangan prioritas. Suara alat hitung uang mulai terdengar lirih di balik dinding kaca. Sementara itu, semua pegawai bank kini berdiri kaku di sisi ruangan. Tak berani berkata-kata, tak berani menatap Bu Rani. Di luar gedung, kerumunan warga sudah berkumpul. Beberapa media mulai melakukan siaran langsung. "Pemirsa, kami melaporkan langsung dari sebuah bank swasta besar, di mana seorang wanita sederhana yang membawa bayi mengejutkan semua pihak setelah meminta penarikan tunai senilai lebih dari 100 miliar rupiah." Situasi yang awalnya dianggap sepele, kini berubah menjadi perhatian seluruh kota. Namun di tengah semua kegaduhan itu, hanya satu sosok yang tetap tenang, Bu Rani dengan bayi kecil di pelukannya. Ia tetap duduk diam, menunggu semua proses selesai. Namun belum ada yang tahu bahwa kejutan terbesar masih akan terjadi di dalam ruangan itu. Saat proses penghitungan uang berlangsung di ruangan khusus, semua pegawai bank tetap menunduk. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi gumaman merendahkan. Direktur bank pun tampak sibuk mengatur proses pengamanan. Di luar kerumunan, warga makin ramai. Beberapa orang bahkan berdiri di atas trotoar, berusaha mengintip ke dalam bank. Di tengah suasana tegang itu, seorang pria tua berpakaian rapi masuk ke dalam bank. Langkahnya pelan, wajahnya berwibawa. Semua pegawai yang melihat langsung menunduk hormat. Itu adalah satu pemilik saham utama bank tersebut, seorang pengusaha kawakan yang jarang sekali muncul di muka umum. Namun, yang membuat semua orang makin kaget adalah pria itu berjalan langsung menuju Bu Rani. Dengan senyum ramah, ia berkata, "Rani, kamu kesini juga rupanya. Maaf, aku baru dengar kabar." Semua pegawai bank membelalak. Sebagian nasabah menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita gembel yang tadi dihina ternyata kenal dekat dengan pemilik saham. Bu Rani menduduk sopan. "Maaf paman, saya hanya ingin urus tabungan, kebetulan tadi ada sedikit kesalahpahaman." Pria tua itu mengangguk. Ia menatap tajam ke arah seluruh pegawai yang berdiri di sudut ruangan. Pria tua itu mengangguk. Ia menatap tajam ke arah seluruh pegawai yang berdiri di sudut ruangan. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Harusnya kalian tahu siapa yang kalian hadapi. Dia bukan cuma nasabah, prioritas, dia keluarga saya." Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Direktur bank langsung membungkuk dalam-dalam. Semua pegawai teller gemetar. Satpam yang tadinya ingin mengusir, kini tak berkutik. Sementara itu, para wartawan di luar gedung mulai mencium adanya cerita besar di balik kejadian ini. Namun, apa hubungan sebenarnya antara Bu Rani dengan pemilik saham bank, dan kenapa wanita sederhana seperti dia bisa menyimpan uang sebanyak itu? Jawabannya sebentar lagi akan terungkap. Beberapa menit berlalu, direktur bank, para pegawai, dan seluruh nasabah kini berdiri dalam diam. Tak ada lagi suara. Semua mata tertuju pada sosok wanita sederhana yang kini diketahui adalah keluarga dari pemilik saham utama bank tersebut. Pria tua itu duduk di samping Bu Rani. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu tidak perlu datang sendiri begini, Rani. Seharusnya bilang saja ke paman." Bu Rani tersenyum tipis. "Saya tidak ingin merepotkan paman.
Saya hanya ingin tahu seperti apa pelayanan di sini. Jika saya datang tanpa dikenali." Kalimat itu membuat beberapa pegawai menundukkan kepala. Sementara itu, di luar gedung, suara reporter terdengar jelas. "Pemirsa, hingga saat ini proses penarikan dana fantastis masih berlangsung. Dan kabarnya wanita tersebut adalah keluarga dari pemilik saham bank." Beberapa menit kemudian, direktur bank kembali menghampiri. Dengan suara sangat sopan, ia berkata, "Ibu, proses penghitungan sudah hampir selesai. Mohon ibu bersedia menandatangani beberapa dokumen." Bu Rani mengangguk. Namun sebelum ia bergerak, seorang nasabah pria parubaya yang dari tadi memperhatikan, memberanikan diri bertanya, "Maaf, ibu, kalau boleh tahu, bagaimana bisa seorang seperti ibu punya uang sebesar itu?" Suasana hening. Semua orang menunggu jawaban itu. Bu Rani menatap pria itu dengan suara pelan. Ia berkata, "Dulu saya bukan seperti ini. Saya adalah istri dari pengusaha besar. Namun sejak suami saya wafat, semua warisan saya simpan di sini. Saya memilih hidup sederhana karena dunia ini tidak abadi. Saya hanya ingin hidup tenang, membesarkan anak saya." Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam. Tak ada lagi yang berani memandang rendah. Justru banyak yang mulai meneteskan air mata, karena baru sadar wanita yang tadi mereka hina adalah seorang janda mulia yang memilih hidup sederhana. Meski memiliki kekayaan luar biasa, namun kejutan yang lebih besar masih menanti. Karena keputusan Bu Rani berikutnya akan membuat seisi bank benar-benar tercengang. Suasana di dalam bank makin syahdu. Tak ada lagi wajah sinis, tak ada lagi tawa merendahkan. Semua orang hanya diam mendengarkan kisah singkat yang diucapkan oleh Bu Rani. Direktur bank menundukkan kepala dalam-dalam. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ibu, kami semua sangat menyesal atas perlakuan kami yang tidak pantas tadi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya." Pegawai teller yang tadi paling lantang mengejek, kini menangis terisak, berkali-kali meminta maaf. Tak sanggup menahan rasa malu, namun Bu Rani tetap tenang. Ia menggendong bayi kecilnya, mengelus dengan lembut. Beberapa saat kemudian, direktur kembali berbicara. "Semua uang yang ibu minta sudah kami siapkan. Kami siap mengantar kapan saja." Dan saat itulah kejadian besar akan terjadi. Dengan suara pelan namun tegas, Bu Rani berkata, "Saya tidak akan tarik uang itu." Semua orang melongo. Direktur tampak bingung. "Maaf, ibu, maksudnya apa?" Bu Rani tersenyum tipis. "Saya hanya ingin menguji bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap rendah. Saya ingin tahu, apakah manusia di tempat ini masih punya hati?" Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa pegawai bahkan mulai menangis. Ada yang terisak, ada yang menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sementara itu, pria tua pemilik saham yang duduk di samping Bu Rani mengangguk pelan. "Itulah kenapa aku selalu menghormati kamu," katanya lirih. Bu Rani melanjutkan, "Saya akan tetap biarkan uang saya di sini. Namun, mulai hari ini saya harap tak ada lagi perlakuan buruk kepada siapapun yang datang ke sini. Siapapun dia, bagaimana penampilannya." Suasana makin haru. Beberapa nasabah bahkan berdiri memberikan tepuk tangan pelan. Di luar, para wartawan yang mendapat kabar itu langsung menyiarkan kisah wanita sederhana yang mengajarkan pelajaran besar kepada pegawai bank viral seketika. Semua belum selesai, karena masih ada satu hal lagi yang akan disampaikan oleh Bu Rani. Dan hal itu akan membuat seisi ruangan kembali bergetar. Suasana di dalam bank kini benar-benar berbeda. Semua yang tadi meremehkan kini memandang Ibu Rani dengan penuh hormat. Beberapa pegawai masih menundukkan kepala, ada yang berurai air mata. Direktur bank berdiri di depan Bu Rani dengan suara bergetar. Ia berkata, "Ibu, kami semua sangat bersalah.
Terima kasih sudah memberi kami pelajaran berharga hari ini. Namun sebelum berdiri untuk pamit, Bu Rani menggendong bayinya perlahan. Ia berkata dengan suara pelan, namun terdengar jelas ke seluruh ruangan. Dengarkan baik-baik, semua orang terdiam. Saya memang hidup sederhana. Saya tidak ingin dikenal karena harta. Karena bagi saya, semua ini hanya titipan Allah. Ia berhenti sejenak menatap ke seluruh penjuru ruangan. Saya ingin kalian semua ingat satu hal. Jangan pernah sekalipun menilai orang dari apa yang tampak di luar. Bukan baju, bukan sepatu, bukan mobil, bukan tas yang dibawa menentukan nilai manusia, tapi hatinya. Kalimat itu diucapkan dengan begitu tulus, begitu dalam, begitu menghujam ke dalam hati siapapun yang mendengar. Tak terasa, banyak pegawai yang mulai menangis perlahan. Ada yang memegang dada, ada yang menunduk, menutupi wajah. Sementara itu, Bu Rani berdiri perlahan. Bayi yang dipelukannya tetap tenang, seolah ikut merasakan kedamaian sang ibu. Pria tua pemilik saham berdiri di sampingnya. Dengan lembut, ia berkata, "Ayo, saya antar pulang." Bu Rani tersenyum tipis. Ia melangkah pelan ke pintu keluar. Namun sebelum benar-benar melangkah pergi, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah semua pegawai bank yang masih berdiri kaku. Dengan senyum yang begitu tulus, ia berkata, "Semoga kejadian hari ini membuat kita semua jadi manusia yang lebih baik." Kemudian ia melangkah keluar, diiringi tatapan kagum, rasa haru, dan rasa malu dari seisi bank. Hari itu, bank yang megah itu tak akan pernah melupakan sosok wanita sederhana yang mengajarkan pelajaran hidup paling berharga.